Pak, mau nanya, kalau kita bernapas di samping orang yang sudah meninggal, itu bisa dibilang sombong nggak? Halo, apa kabar saudara semuanya? Selamat datang di Ceko, Cerita Komedi. Dan seperti biasa, kita akan melanjutkan cerita komedi sebelumnya. Dan di cerita komedi kali ini, kita mengambil jokes-jokes babak-babak dari Facebook. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah selalu nonton YouTube Rumah Sakit Lucu Indonesia. Dan jangan lupa untuk mandi hari ini. Terima kasih. Kita mulai cerita komedi yang pertama, dan ini adalah cerita komedi yang saya ambil dari jokes-jokes bapak-bapak di Facebook. Dan ini jokes yang pertama. Kemarin anak saya main kelereng. Sontak saya marahin. Mainnya kelereng gunung sih. Maksudnya bapak ini anaknya main kelereng, terus dia marah soalnya anaknya main kelereng gunung. Bapak-bapak tolong jokesnya diperbaiki, anaknya di sekolah supaya jadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Oke, kita lanjut ke cerita komedi yang kedua. Cerita komedi yang kedua. Dan cerita komedi ini dari Pak Mamat. Kita tidak tahu Pak Mamat ini asalnya dari mana dan orang mana. Keturunannya siapa? Tidak mungkin keturunan Firaun. Dan Pak Mamat, cerita komedi dari Pak Mamat ini statusnya di Facebook, di jokes bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mamat. Mohon maaf sebelumnya, bukan saya sok-sok pintar atau sok hebat atau sok keras, sok berkuasa. Itu intinya, dan bukan maksud saya untuk menghina siapapun atau menyinggung pihak manapun. Jadi di sini demi kebaikan bersama, saya ingin memberitahu bahwa Kiko enak tahu. Maksudnya Pak Mamat ini, kalau hanya Kiko enak ya sudah enak. Kenapa harus dibuat status Facebook yang panjang-panjang, di endingnya hanya Kiko enak. Semua orang juga tahu Pak Kiko itu enak. Oke, kita lanjut ke cerita komedi yang ketiga. Komedi yang ketiga ini cerita komedi masih dari Pak Mamat. Di sini Pak Mamat buat status di Facebook lagi di grup bapak-bapak yang tadi tuh. Ratusan kali saya menulis nomor HP di setiap pintu di warung makan. Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang chat saya. Merasa tidak tahu. Maksudnya Pak Mamat ini, kalau dilihat ada warung makan, dia tulis nomor HP-nya di situ. Dan sampai sekarang tidak ada yang telepon dia gitu. Maksudnya Bapak ini kalau kenapa harus tulis nomor HP di setiap pintu rumah makan, Pak? Tidak mungkin orang tiba-tiba langsung telepon Bapak suruh datang makan. Kan tidak mungkin, Pak. Anda harus punya uang dan bisa beli di situ dulu baru bisa makan. Oke, Pak Mamat? Tolong kerja yang rajin, Pak Mamat. Jangan gampang berharap ditelepon ya. Kalau tulis di situ, nanti yang ditelepon petugas sedot tinja. Apakah rumah Pak Mamat mau disedot tinjanya? Aduh maaf Pak, saya belum makan. Oke, kita lanjut ke cerita komedi yang keempat. Ini cerita komedi dari Facebook dari Uta Atu. Nama Facebooknya Uta Atu. Uta Ati itu. Ya kira-kira dan di sini dia bertulis bahwa pesan sederhana untuk tetangga. Jadi Pak Uta Atu ini ada tetangganya. Hargai ayammu yang selalu datang ke rumahku berkeliaran. Sebelum aku mengajarimu arti kehilangan. Jadi buat yang tetangganya namanya Pak Uta Atu, tolong ayamnya diikat. Kalau tidak Pak Mamat mengajarkan Anda arti kehilangan. Oke?
Tidak lucu Pak Mamat, tolong sadar diri Anda, mending Anda pelihara ayam. Kita lanjut ke cerita kodian yang kelima. Nah, ini masih dari Pak Utatu. Saya tidak pernah makan di tempat mewah, bukan karena tidak ada duit. Cara pesannya bagaimana? Masa cara pesannya tidak tahu? Oke, kita lanjut yang ke-6. Pak, Bapak mau nanya, Pak, mau nanya, kalau kita bernapas di samping orang yang sudah meninggal, itu bisa dibilang sombong nggak? Bukan dibilang sombong, tapi Anda dibunuh keluarganya. Yang ke-7, nama Facebooknya saya tidak. Tadi pagi saya ke rumah Bun Silvi. Lantas saya kaget, di depan saya ada laki-laki tinggi, kekar, dan tampan. Saya samperin. Ternyata cermin. Saya tidak. Waduh. Oke, lumayan lucu dari bapak saya tidak. Tolong rubah namanya jadi tidak saya ya, supaya lebih lucu. Kita lanjut ke cerita komedi yang ke-8. Pak, apa benar kalau kita sering olahraga tubuh kita bisa jadi ateis? Bahaya. Tidak lucu. Tidak lucu Bapak yang punya status ini, tidak lucu. Oke, karena ini tidak lucu, kita lanjut ke cerita komedi yang selanjutnya. Cerita komedi yang selanjutnya ini dari Pak Mamat. Kemarin saya makan sendiri, tidur sendiri, cuci baju juga sendiri. Dan alhamdulillah, sekarang saya ketawa-ketawa sendiri dan bicara sendiri. Anda sudah gila Pak Mamat. Tolong berobat ke rumah sakit, rumah sakit jiwa. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah nonton. Dan itu tadi cerita-cerita komedi yang kita ambil dari Facebook, dari jokes bapak-bapak kreatif di Facebook. Dan buat teman-teman semuanya yang punya rekomendasi jokes-jokes kreatif lainnya dari bapak-bapak atau mama-mama yang lucu, langsung saja komen di kolom komentar di bawah ini. Dan kalaupun ada yang punya orang tua yang lucu, langsung saja komen. Ini bapak saya Pak Bartolomeus. Orangnya lucu, kocak, dan ngakak, langsung kita hubungi. Tapi buat yang orang tuanya sudah meninggal, tolong jangan ditulis nomornya di bawah. Karena kalau nanti kami hubungi, yang angkat malaikat. Halo? Siapa ini? Oke. Mantap, terima kasih.